Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat sharing info. Di pagi ini saya akan mencoba motovlog kembali ya. Tetapi ini motovlog bukan seperti motovlog yang lain guys. Pastinya akan seru dan sedikit challenge, juga sedikit menambah wawasan keilmuan buat kalian yang menyimak di sharing info ini guys. Kenapa saya sampaikan demikian? Kalian perlu ketahui guys, di motovlog yang saya akan sharekan di hari ini itu semuanya akan terkait dengan keilmuan, tentunya motovlog syar'i. Oh mantap ya. Apa itu motovlog syar'i? Pokoknya simak aja guys ya, bawa nama syar'i segala. Tunggu dulu guys. Pokoknya kalian simak video berikut ini ya, karena di pagi ini saya akan mencoba untuk apa ya, kira-kira untuk menyampaikan sebuah ilmu ya bagi kalian yang suka riding santai atau riding kebut-kebutan. Tolonglah sedikit sekali-kali mungkin menyimak kajian-kajian yang membangkitkan rohani kalian guys ya. Seperti di video kali ini saya akan coba sharingkan sebuah ilmu guys tentang amalan ahli surga. Wes mantap guys. Ya, walaupun kita sambil riding santai, kita akan melihat ya jalanan yang menuju ke arah situ gunung, atau tepatnya ke arah jembatan suspension bridge. Aduh, ngomongnya balelo sekali guys, maklum bahasa Inggrisnya kurang begitu fasih ya. Kita akan menelusuri jalanan menuju arah situ gunung, tapi saya tidak akan masuk ke wilayah situ gunungnya guys ya. Lagi nanti putar daerah situ lah ya, karena saya pagi ini akan menengok orang tua guys yang sedang tidak sehat. Mohon doanya ya semuanya, biar orang tua saya, ibu kandung saya diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan kalian juga yang sedang menyimak video ini guys, saya doakan semoga kalian juga semuanya disehatkan, digampangkan segala urusan, diberikan keluasan rezeki. Amin Allahumma amin. Oh, banyak yang lari ternyata guys di pagi ini ya. Ini jalan menuju ke arah situ gunung, tapi saya menggunakan jalur Gunung Jaya guys ya. Nanti ada pertigaan, tinggal arah ke kanan, lalu ke situ gunung ya nanti. Oke, kita akan santai-santai aja guys, karena ini jalanannya kurang begitu indah ya. Banyak yang lari juga ya, ini yang olahraga pagi hari. Karena ini di minggu pagi cuacanya lumayan ya, sedikit membaik. Walaupun sebelumnya udah mendung, tapi alhamdulillah guys, di pagi ini orang-orang bisa berolahraga karena cuacanya sangat mendukung ya. Oke guys, tanpa basa-basi saya akan men-sharingkan sebuah ilmu ya buat kalian nih. Jadi tema kita kali ini sambil riding santai, saya akan sedikit menyampaikan apa yang pernah saya dengar dari pengajian ataupun yang pernah saya baca dari berbagai macam sumber, yaitu amalan ahli surga guys. Ya ini sangat menarik ya. Sambil riding ada pesan yang bisa didapat, bukan sekedar memotoran guys. Ya, sekali lagi sebelum saya beranjak ke sebuah materi, amalan ahli surga itu seperti apa sih yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, saya akan mencoba dulu untuk menyampaikan. Berhati-hatilah jika kalian sedang berada di kendaraan, baik roda 2, roda 4, ataupun kendaraan lainnya guys. Apalagi roda 2 seperti ini ya. Karena sekali lagi, jalanan itu bukan milik kita guys, tapi milik orang lain juga, milik bersama, artinya milik umum. Jadi jangan seenaknya mentang-mentang misalkan kendaraan kita lebih baik, lebih besar cc-nya dari mereka, misalkan seenaknya kebut-kebutan di jalan. Jangan seperti itu. Kalau mau kebut-kebutan ya di tempatnya lah, carilah di sirkuit misalkan ya. Tapi kalau di jalan umum seperti ini, patuhi rambu-rambu lalu lintas guys, karena semua orang juga punya hak yang sama seperti kita. Weh, mantap ya. Kita lanjutkan guys. Jadi apa sih kira-kira amalan ahli surga itu guys ya?
Jadi dalam sebuah majlis ya, ini sambil riding, sambil berdakwah guys ya, nggak apa-apa lah ya. Walaupun saya bukan seorang ulama, bukan seorang apa namanya itu ya, bukan seorang santri atau bukan juga seorang ustadz, tapi saya pernah mendengar sebuah hadis kalau nggak salah ya, bahwa setiap kita itu adalah penyeru atau dai ya, baik bagi diri sendiri maupun baik keluarga ataupun bagi orang lain. Jadi sambil riding santai ini, saya juga akan men-sharekan sebuah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau dirasa ilmu ini bermanfaat, silakan diambil. Kalau nggak bermanfaat, tinggalkan saja. Ataupun ada kekeliruan, mohon dimaafkan dan silakan dikoreksi ya guys di kolom komentar. Maklum, anak jalanan guys, ingin memperbaiki diri. Makanya saya sharingkan seputar ilmu-ilmu keagamaan sambil riding santai. Oke, lanjut. Jadi gini guys ya, ada amalan ahli surga katanya gini. Dalam sebuah majlis, Rasulullah SAW pernah berkata guys di depan para sahabat. Kata Rasulullah apa? Sebentar lagi katanya akan muncul di hadapan kalian itu seseorang yang termasuk penghuni surga. Ini kata Rasulullah guys ya, bukan kata saya. Ternyata guys, benar saja. Tidak lama setelah Rasulullah berkata demikian, tiba-tiba muncul seseorang. Kalau nggak salah itu dari golongan Ansor ya. Kan ada Muhajirin, ada Ansor. Nah ini orang-orang Ansor. Jadi ketika Rasulullah berkata sebentar lagi katanya akan ada penghuni surga, ternyata muncul seorang dari golongan Ansor di depan beliau ya, ketika berkata demikian. Dan si orang Ansor tersebut jenggotnya itu meneteskan ada titik-titik air bekas wudhu. Nah ini ya, menarik ya guys ya. Jadi seorang Ansor yang ditunjuk oleh Rasulullah itu sebagai penghuni surga, di sela jenggotnya itu ada bekas titisan air wudhu guys ya. Si Ansor ini menenteng selopnya di tangan kiri. Selop itu ibaratnya apa ya, sandal ya kalau hari ini itu ya. Nah pada hari kedua Rasul berkata demikian guys, sama seperti hari yang pertama tadi. Kata Rasul apa? Akan ada katanya si penghuni surga nih di hadapan kalian. Ternyata yang muncul guys orang yang sama. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian di hari ketiga guys, Rasul berkata demikian juga. Ternyata sama juga guys, orangnya muncul itu juga. Sebentar guys, kita lihat dulu pemandangan nih. Ini daerah Karudampit ya, yang arah ke situ gunung. Luar biasa, ini bagus ya, pas tanjakan, bisa bersuap foto ya. Oke, kita lanjut guys ya. Lain kali nanti kita lebih lama di sana ya. Oke, lanjut. Jadi pada hari ketiga juga Rasulullah berkata demikian, dan orang yang dikatakan Rasulullah muncul adalah orang yang sama, sehingga menimbulkan sebuah apa ya namanya, kepenasaran guys dari seseorang yang bernama, kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah ya, Abdullah bin Amr bin As, itu kurang lebih begitu ya, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi membuat penasaran Abdullah bin Amr bin As, dia ingin tahu sih sebetulnya amalan apa sih yang dilakukan seorang Ansor tersebut, hingga Rasulullah menyampaikan sampai 3 kali berturut-turut bahwa orang itu adalah calon penghuni surga. Maka dari itu guys, kemudian Rasul beranjak dari masjid. Ini yang mau ke arah situ gunung guys, ini ada Polsek Karudampit ya, kalian nanti melewat ini lalu sampai ke daerah titik situ gunung, kurang lebih sekitar 2 kilo dari sini lah kurang lebih ya. Cuman saya tidak akan sampai ke lokasi situ gunung guys ya. Ini hanya riding santai aja, nanti saya akan balik lagi di atas. Oke, lanjut guys ke materi yang tadi ya. Jadi setelah Rasulullah SAW beranjak dari majelis tersebut, Abdullah bin Amr ini penasaran guys. Dia membuntuti, ini ceritanya, membuntuti si penduduk Madinah tadi.
Saya sampai di sini dulu aja guys ya. Kira-kira balik lagi aja lah, muter ya. Nanti ke atas kurang lebih tinggal 1,5 km lagi guys, nyampe situ gunung ya. Tapi saya nggak akan ke sana guys, karena hari ini ada agenda untuk menjenguk ibu saya yang sedang sakit guys ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, lanjut ke topik guys ya. Maaf nih, dipotong-potong melulu. Jadi tadi sampai di mana guys? Oh iya, sampai ketika Rasulullah beranjak ya. Abdullah bin Amr ini penasaran guys, maka dia ingin berkunjung ke rumah orang yang dimaksud, saking penasarannya. Lalu Abdullah bin Amr ini membuat rekayasa cerita. Dia begini ngomongnya guys, kurang lebih ya. Kata Abdullah, aku ini sedang ada masalah dengan ayahku, sehingga aku berjanji tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Jika engkau berkenan, boleh nggak aku menginap di rumahmu? Itu kata Abdullah bin Amr kepada si orang Ansor tadi ya. Jadi dia membuat skenario rekayasa untuk bisa menginap di rumah si orang Ansor tadi. Tujuannya untuk mengetahui apa? Amalan apa sih yang istimewa dari orang tersebut, sehingga Rasulullah menyebutkan 3 kali orang ini akan dijamin masuk atau penghuni surga. Kemudian guys, si orang itu termenung ya, si orang Ansor itu termenung sejenak, kemudian berkata, baiklah kalau begitu. Maka nggak lama kemudian menginaplah nih guys Abdullah itu di rumahnya si Ansor selama 3 hari. Nah, dalam kebiasaan orang Arab dari dulu kan, kalau ada tamu itu jarang ditanya, jarang disapa, paling cuma dipersilakan masuk, nginep, dijamu, makan, tidur, dan seterusnya selama 3 hari. Begitu kebiasaan orang Arab guys. Mungkin sampai hari ini ya yang pernah ke Arab, silakan tolong komen di bawah ya, karena saya nggak pernah ke Arab guys. Mudah-mudahan suatu saat ya saya bisa pergi ke Arab untuk haji atau umroh, amin. Lanjut guys. Nah, setelah 3 hari menginap, di malam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Abdullah bin Amr ini penasaran guys. Oh, ini yang tadi ya guys ya, view yang tadi nih. Bagus ya dari atas. Nantilah berlama-lama di sana. Jadi si Abdullah bin Amr ini memperhatikan kegiatan si orang Ansor tadi. Kira-kira di malam hari atau di hari-hari siangnya misalkan, apakah ada amalan istimewa yang dikerjakan si orang Ansor tersebut. Ternyata guys, apa yang terjadi? Gak ada sama sekali. Dia bahkan gak sholat malam guys, gak berzikir lama panjang seperti halnya misalkan orang-orang yang kelihatan soleh. Enggak guys. Si orang Ansor tersebut setiap malam sama seperti kita, tidur, kemudian dia bangun untuk sholat subuh. Itu aja. Jadi selama 3 hari itu yang dilakukan si orang Ansor itu cuma seperti kita, sama tidur lalu bangun untuk sholat subuh. Aneh kan guys? Nah, saking anehnya, akhirnya tibalah di hari ketiga saatnya untuk berpamitan. Tapi sebelum berpamitan, Abdullah bin Amr ini guys bertanya kepada si tuan rumah, yaitu si Ansor tadi, wahai hamba Allah, aku sebetulnya tidak ada masalah dengan ayahku. Begitulah kurang lebih perkataannya ya. Jadi dia, Abdullah bin Amr itu menceritakan yang sesungguhnya, jujur sekarang. Sesungguhnya aku itu tidak ada masalah dengan ayahku. Tetapi masalahnya begini sebenarnya. Aku kemarin itu kan mendengar Rasulullah SAW mengatakan selama 3 hari kalau sebentar lagi akan muncul di hadapan kita seorang yang termasuk penghuni surga. Dan kebetulan yang muncul adalah engkau. Maka saya penasaran, membuntutimu sampai saya berpura-pura ada masalah dengan ayahku. Tujuannya ingin menginap di rumah engkau untuk melihat amal istimewa apa yang engkau miliki. Itu sebetulnya. Lalu orang tersebut guys terdiam. Kemudian Abdullah itu melanjutkan, selama 3 hari aku perhatikan, aku nggak melihat amal istimewa yang ada pada dirimu, katanya.
Tapi kenapa Rasulullah menjamin bahwa engkau adalah sebagai penghuni surga katanya? Tolong dong ceritakan. Guys, tahu nggak? Orang Ansor itu terdiam. Kemudian si Abdullah ini hendak pergi, tapi ditahan oleh orang Ansor itu. Sebetulnya kata orang Ansor ya, aku sendiri tidak melihat sesuatu yang istimewa pada diriku, tetapi mungkin di dalam hatiku itu tidak pernah ada rasa dengki dan iri terhadap seseorang pun dari golongan kaum muslimin ketika Allah memberikan suatu kebaikan kepada orang lain. Jadi gitu guys. Mendengarkan itu, Abdullah langsung berkata, oh, berarti itu sebabnya engkau mendapatkan kedudukan seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Nah guys, intinya apa? Bukan kita sekedar baik, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin qiyamul lail dan sebagainya. Itu memang baik, tapi ada yang lebih wajib dijaga, yaitu kebersihan hati guys. Ternyata kita tidak boleh iri, dengki terhadap kebaikan orang lain, terhadap rezeki orang lain maksudnya. Kalau kita misalkan sebagai bawahan di sebuah perusahaan atau di lembaga apapun itu namanya, ya kita nggak boleh iri dengki kepada atasan kita. Pun sebaliknya, jika atasan kita punya sesuatu, juga jangan iri dengki terhadap bawahannya. Ya, karena di mata Allah itu yang dilihat adalah kebersihan hati guys. Nah itu ya, bukan sekedar rajin sholat dan sebagainya. Sholat memang wajib, harus ya. Sedekah iya juga, tapi kebersihan hati jangan sampai dinodai oleh prasangka-prasangka atau zon-zon yang tidak baik. Karena salah satu syarat masuk ke dalam surganya Allah, selain Allah ridho, berarti kita juga harus punya hati yang bersih. Gitu guys, kurang lebih ya. Ini sambil riding, banyak ngoceh nggak apa-apa guys ya, daripada ngomongin orang yang tidak baik. Lebih baik sambil riding saya menyampaikan sebuah kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang saya sampaikan akan kembali kepada diri saya sendiri guys intinya. Ini mah sambil mengingatkan aja lah ya. Bukan sok suci, sok baik, enggak guys. Tapi kita saling mengingatkan. Tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Begitu katanya kan, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan. Kemudian guys, kalau nggak salah ya, saya pernah mendengar nih sebuah hadis. Ini sambil riding, sambil mengingat hadis. Katanya begini guys, kurang lebih ya. Kalau salah juga tolong dikoreksi, karena ini saya lupa ingat, maklum sedang di jalan guys. Harus fokus terhadap jalan ya. Juga saya sambil mengingat, sambil mengoceh nih di jalanan ya. Kurang lebih begini redaksinya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Saya akan terjemahkan guys, saya kurang lebih ya begini ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat kalian, ila suwarikum, rupa kalian. Jadi Allah tidak akan melihat wajah atau rupa kalian. Wa amwalikum, dan harta kalian guys. Walakin, tetapi yang Allah lihat, yanzuru, Allah akan melihat ila qulubikum, hati kalian ya, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Ini kalau redaksinya kurang tepat, silakan dikoreksi guys ya. Ini saya mengingat-ingat aja apa yang pernah saya kaji ya, yang pernah saya baca, kurang lebih begitu. Katanya menurut hadis riwayat Muslim ini, Allah itu tidak akan pernah melihat rupa kalian secantik, setampan apapun guys, dan juga tidak akan pernah melihat kekayaan kalian, harta kalian,
Tetapi yang Allah lihat, ingat guys, katanya ila qulubikum, hati kalian. Hati yang mana? Yang tadi, qalbun salim, yang bersih. Wa amalikum, dan amal kalian guys. Jadi itu ya. Jadi intinya guys, di video kali ini ya, di riding santai ini, selain saya memotoran guys, karena ini hobi saya, ada ilmu yang didapat ya. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Walaupun saya juga bukan orang soleh, tapi saya berusaha untuk menjadi yang soleh. Karena kita nggak akan pernah tahu guys, hidup kita di dunia ini sampai kapan. Arek sampai kapan kita hidup di jalan seperti ini, tidak melakukan kebaikanmu sampai kapan kai? Ingat, suatu hari pertanggungjawaban Allah akan datang sama kita guys. Jadi perbanyaklah amal baik, perbanyaklah berbaik sangka sama Allah dan sesama makhluk Allah. Gitu guys ya. Mohon maaf guys kalau saya terlalu banyak ngoceh nih. Ya, ini saya berjalan menggunakan Shigebi guys, biasa. Jadi motor saya ini saya beri nama Shigebi ya. Ninja 2,5 Fi ini saya beri nama Shigebi. Wah, mantap guys ya. Ya, barangkali itu guys yang bisa saya sampaikan ya untuk di kesempatan riding santai minggu ini. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan di hati agan semua nih, tolong dimaafkan. Kalau ada penyampaian saya yang tadi salah, silakan komen di kolom komentar untuk dikoreksi guys ya. Saya tidak akan alergi dengan saran ataupun nasihat yang baik, karena sesama kita memang harus saling menasihati. Oke guys ya. Salam sehat selalu buat agan semua. Jangan lupa gan, dukung channel kita ini ya. Saya akan terus update informasi sambil riding santai tentang keilmuan. Jadi motovlog yang saya berikan ini tentunya akan berbeda dengan motovlog yang lain. Ya, mereka dengan gaya mereka, saya dengan gaya saya sendiri guys. Jadi sambil riding saya akan menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang pernah saya kaji, yang pernah saya dengar atau simak dari pengajian-pengajian dari guru-guru saya guys ya. Termasuk referensi-referensi yang pernah saya baca dari berbagai sumber ya guys. Semoga ada hikmahnya guys ya. Apa-apalah saya ngoceh begini juga, yang penting bermanfaat. Kalau suaranya berisik seperti ini mohon maaf guys, karena saya menggunakan handphone guys, tidak menggunakan alat dukung apapun, cuma sebatas handphone aja ya, handphone kentang guys ya. Tapi yang penting pesannya yang dilihat ya. Seperti tadi disampaikan, Allah nggak melihat rupa kalian, termasuk harta kalian guys. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Semoga hati saya bersih, hati kalian juga kan semuanya bersih, dan amal kalian juga Allah terima. Amin Allahumma amin. Terima kasih guys, sampai jumpa di lain kesempatan. Tolong didukung ya channel saya untuk di subrek ya. Jangan lupa untuk di subrek, di like, di komen ya, biar makin berkembang guys. Karena ini saya akan fokuskan channel ini untuk dakwah guys. Setiap manusia adalah dai atau penyeru, bukan begitu ya? Oke, terima kasih guys. Salam jumpa. Sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.